Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya dari kelas K521 AR jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran Reebok versus Nike. Dunia pemasaran yang kompetitif menurut perusahaan untuk unggul dalam bersaing dengan perusahaan lain. Persaingan dengan perusahaan lain menuntut kita untuk menjadi lebih kreatif dan peka terhadap kebutuhan pelanggan. Di sisi lain, pelanggan dihadapkan pada berbagai macam pilihan produk dan merek. Dengan semakin banyaknya pilihan produk yang dijual saat ini, pelanggan bisa lebih mudah memilih produk apa saja yang mereka butuhkan. Di samping itu, setiap perusahaan harus mampu bertahan hidup dan bersaing dengan perusahaan lain, guna untuk mengembangkan perusahaannya. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya adalah dengan bagaimana cara mempertahankan pelanggan dalam jangka panjang dan tentunya meningkatkan jumlah dengan pelanggan yang potensial. Seiring dengan banyaknya pilihan atas produk-produk yang dijual saat ini, perusahaan harus tahu bagaimana cara mempertahankan pelanggan untuk terus menggunakan produknya agar tidak pindah ke produk lain yang serupa. Kegiatan pemasaran produk juga harus selalu diorientasikan pada kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dengan kata lain, perusahaan harus mampu mempertahankan loyalitas pelanggannya. Loyalitas pelanggan terhadap suatu merek produk merupakan faktor yang sangat penting. Loyalitas pelanggan terhadap suatu merek juga sangat dibutuhkan perusahaan agar produknya tetap laku terjual dan perusahaan dapat melanjutkan usahanya. Upaya mempertahankan loyalitas pelanggan terhadap suatu merek ini merupakan strategi yang lebih efektif dibandingkan dengan upaya menarik pelanggan baru. Loyalitas pelanggan dalam jangka panjang identik dengan merek produk yang kuat. Merek yang kuat dibangun berdasarkan kepercayaan dari pelanggan dan tentunya juga ditentukan oleh atribut yang dimiliki produk tersebut. Mempertahankan loyalitas pelanggan bukan merupakan hal yang mudah. Perilaku pelanggan yang semakin kompleks merupakan salah satu penyebabnya. Faktor budaya, faktor lingkungan, gaya hidup, status sosial, kepribadian, dan faktor psikologis merupakan hal-hal yang mempengaruhi perilaku pelanggan. Contohnya dalam bidang olahraga. Dahulu, olahraga bisa dikategorikan sebagai sebuah kebutuhan sekunder setiap orang. Dahulu bisa dikatakan hanya segelintir orang yang berpergian ke gym atau tempat fitness untuk berolahraga. Tidak seperti sekarang, olahraga mungkin sudah menjadi kebutuhan primer manusia. Bahkan bisa dikatakan menjadi gaya hidup bagi sebagian orang. Tempat fitness dan gym sudah mulai menjamur di mana-mana, sehingga mudah untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut. Dalam berolahraga, orang tentunya akan lebih memperhatikan kenyamanan, mulai dari kenyamanan. Reebok Reebok merupakan salah satu merek sepatu olahraga yang cukup terkenal di kalangan menengah ke atas. Sejarah Reebok dimulai ketika tahun 1890 Joseph William Foster menciptakan sepatu yang ada duri di dalamnya. Dan kemudian pada tahun 1895 ia membuat sepatu untuk para pelari kelas atas. Ia membuatnya dengan tangan di perusahaan J.W. Foster & Sons. Kemudian mereka membuat sepatu lari yang diperkenalkan pada tahun 1924 di Games musim panas. Kemudian pada tahun 1958, dua orang cucu dari pendiri J.W. Foster ini mendirikan perusahaan pendamping yang kemudian dinamai Reebok. Reebok juga berkomitmen untuk merancang produk yang menomorsatukan keamanan dan kenyamanan bagi pelanggan.
Reebok terus berinovasi dalam mengembangkan produknya untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan pelanggan. Reebok juga memperhatikan desain yang digemari pangsa pasarnya. Desain produk yang variatif dan menarik tentunya akan membuat pelanggan tertarik untuk membeli suatu produk. Selain desain yang baik dan apik, Reebok juga telah menggunakan teknologi yang cukup canggih dalam memproduksikan sepatunya. Produk-produk Reebok di dalamnya termasuk pakaian, sepatu, topi, perlengkapan, dan aksesoris olahraga. Dibuat dengan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan target market, yaitu mempermudah, membuat nyaman, dan memaksimalkan aktivitas yang dilakukan pemakaian produk Reebok. Sepatu olahraga adalah salah satu produk andalan Reebok. Sepatu sepak bola, bola basket, golf, lari, futsal, dan olahraga lain diproduksi dengan teknologi yang disesuaikan masing-masing karakteristiknya dari olahraga tersebut. Sepatu running atau lari dan jogging misalnya, menyesuaikan dengan kondisi medannya. Sepatu lari itu diciptakan berdasarkan riset-riset yang menganalisis medan lari yang berbeda-beda, sehingga para perusahaan menciptakan produk yang spesifik yang sesuai dengan kebutuhan medan lari atau diciptakan sesuai dengan karakteristik cabang olahraganya. Misalnya, dalam nomor lari, karakteristik sepatunya berbeda antara sepatu lari jarak pendek dan sepatu lari jarak jauh, dan sepatu jogging atau jalan biasa. Nike merupakan perusahaan sepatu lari yang didirikan Phil Knight, seorang mantan akuntan yang memilih terjun ke dunia bisnis. Sementara itu, Reebok merupakan merek sepatu asal Inggris yang didirikan pada 1895 dengan nama J.W. Foster and Sons. Nike adalah publik olahraga, sepatu, dan peralatan pemasok utama berbasis di Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1962, awalnya dikenal sebagai Blue Ribbon Sport. Nike adalah pemimpin dunia dalam pembuatan pakaian olahraga dan peralatan dengan lebih dari pangsa pasar di seluruh dunia. Nah, Nike juga merupakan perusahaan sepatu lari yang didirikan oleh Phil Knight. Nah, salah satu perbedaan yang paling kentara antara kedua merek tersebut terletak pada pelanggan dan peminatnya. Nike berfokus pada para pecinta olahraga pria, sementara Reebok fokus pada pelanggan wanita dan pria. Kemudian pertempuran bisnis antara Reebok dan Nike telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun dan tak kunjung usai. Pertarungan dua merek perlengkapan dan peralatan olahraga itu mulai terjadi sejak awal 1980-an. Perang mulai terasa semakin memanas pada 1987 saat Reebok berhasil mengungguli Nike. Sejak saat itu, kedua perusahaan semakin gencar mempromosikan produknya, termasuk menyewa atlet ternama seperti Michael Jordan. Nah, kemudian ada pangsa pasar Reebok versus Nike. Reebok yang kemudian menjadi anak usaha Adidas tidak memiliki perbedaan yang terlalu signifikan dengan Nike mengenai berbagai produknya. Reebok tercatat selalu dilibatkan dalam proses desain hingga pemasaran seperti atletik dan non-atletik. Meski demikian, hingga 2008, pangsa pasar Reebok masih tertinggal di bawah Nike. Reebok menguasai 11,2% industri perlengkapan olahraga, sementara Nike mencatatkan pangsa pasar yang lebih besar 15,5%. Kedudukan finansial Reebok juga tercatat terus merosot setiap tahun sejak akhir 1980-an. Bahkan dalam 4 tahun sejak 2004, dividen Reebok merosot hingga 80%. Penjualan bersih Reebok juga menurun 9%.
selama 3 kuartal pertama pada 1999. Di saat yang sama, pendapatan bersihnya juga menurun 17%. Sementara di waktu yang sama, produk-produk Nike itu justru lebih semakin terkenal. Sejak berdiri, Nike secara agresif menggait para pelanggan pria untuk membeli sepatu larinya. Kekosongan perlengkapan olahraga untuk wanita itu lantas diisi Reebok yang melihatnya sebagai peluang besar. Nike akhirnya lengah dan meluputkan pentingnya memburu pria dan wanita ke dalam bisnisnya. Reebok akhirnya berhasil menyalip Nike pada tahun 1987 dengan jumlah pendapatan dan konsumen yang lebih tinggi. Setelah sempat kalah dari Reebok, Nike lantas membayar atlet basket ternama sepanjang sejarah, misal Jordan. Kala itu, Jordan diminta untuk menjadi maskot berbagai perlengkapan olahraga, khususnya sepatu yang diluncurkan Nike. Tak hanya itu, Nike juga membayar juru bicara untuk menghubungkan perusahaan dengan konsumen. Dibalut dengan popularitas yang tinggi, bisnis Nike kembali menguat. Reebok juga merespon serangan promosi Nike dengan menggait atlet lain, Shaquille O'Neal. Dia pernah menggegerkan Nike saat datang ke perusahaannya dengan mengenakan jaket dengan logo besar Reebok. Tak berhenti, Nike terus merekrut banyak atlet populer termasuk Andre Agassi, Pete Sampras, dan Tiger Woods pada tahun 2005. Nah, target konsumen Reebok versus Nike. Sejak berdiri, Nike secara agresif menggait para pelanggan pria untuk membeli sepatu larinya. Kekosongan perlengkapan olahraga untuk wanita itu lantas diisi Reebok yang melihatnya sebagai peluang besar. Nike akhirnya lengah dan meluputkan pentingnya berburu pria dan wanita ke dalam bisnisnya. Reebok akhirnya berhasil menyalip Nike pada tahun 1987 dengan jumlah pendapatan dan konsumen yang lebih tinggi. Namun, Nike tidak tinggal diam dalam usaha keras dari Reebok. Pihak manajemen Nike lantas menajamkan aksi promosi pemasaran produknya demi menusuk Reebok. Aksi promosi Reebok versus Nike. Selain sempat kalah dari Reebok, Nike lantas membayar atlet basket ternama sepanjang sejarah, misal Jordan. Kala itu, Jordan diminta untuk menjadi maskot berbagai perlengkapan olahraga, khususnya sepatu yang diluncurkan Nike. Reebok merespon serangan promosi Nike dengan menggait atlet lain seperti Shaquille O'Neal. Dia pernah menggegerkan Nike saat datang ke perusahaannya dengan mengenakan jaket dengan logo besar Reebok. Nah, strategi pemasaran Nike. Di sini yang pertama ada satu, tidak hanya fokus menjual produk tetapi juga menginspirasi. Dalam memasarkan produknya, Nike sangat jarang memperlihatkan atau menjual produknya secara gamblang. Alih-alih ia melakukan strategi pemasaran dengan membangun emotional branding kepada konsumennya. Dengan emotional branding, setiap pemasaran yang dilakukan mereka akan menciptakan perasaan atau kebutuhan konsumen dan membuat konsumen berpikir hanya dengan menggunakan produk Nike masalah mereka akan selesai. Bahkan dari tagline-nya saja, Nike mendorong konsumennya untuk menghilangkan kata "you can't" atau "kamu tidak bisa", yang seringkali ada di dalam pikiran konsumennya dengan "just do it" atau "lakukan saja". Nah, yang kedua ada membuat iklan yang dibicarakan dan dibagikan banyak orang. Iklan-iklan yang mereka buat selalu sukses disukai, dibicarakan, bahkan dibagikan banyak orang. Strategi pemasaran mereka memang ingin membuat iklan yang seru, bahkan rela mereka mengajak atlet kelas dunia untuk menjadi bintangnya. Salah satu iklan Nike yang baru-baru ini dibicarakan adalah
You Can Stop Us, di mana mereka menggunakan lebih dari 4.000 potongan rekaman dari 24 jenis olahraga yang menayangkan 36 pasangan atlet dengan split screen dinamis. Nah, yang kemudian nomor 3, memiliki dampak sosial untuk lingkungan sekitar. Adapun yang dimaksud nilai sosial adalah brand tersebut memberikan dampak baik kepada lingkungan sekitar. Konsumen akan lebih senang dan merasa lebih bernilai ketika mereka tahu bahwa pembeliannya memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Nah, Nike pun mengadaptasi strategi pemasaran ini, di mana mereka menjalin kerjasamanya dengan beragam komunitas di Amerika dan seluruh dunia. Nike memberdayakan komunitas tersebut untuk bisa lebih berkembang. Contohnya seperti ketika Nike membuka komunitas toko di Detroit, kota yang memang sedang berjuang untuk kembali berkembang setelah mengalami kebangkrutan dan kesulitan ekonomi yang bertahun-tahun. Melalui komunitas tersebut, mereka secara bekerja sukarela dan memberikan pusat kebugaran fisik untuk masyarakat kota tersebut. Sampai dengan sekarang, Nike terus melakukan aksi sosialnya ini, bahkan Nike membuat Nike Social and Community Impact dengan beragam aksi sosial, salah satunya memberdayakan anak-anak yang ingin menggapai mimpinya di bidang olahraga maupun program Made to Play. Nah, yang keempat ada selalu berinovasi secara konsisten. Sebagai salah satu brand olahraga ternama, Nike tak pernah terhenti-hentinya melakukan inovasi. Mereka bahkan mengaplikasikan beragam teknologi dan fitur-fitur canggih untuk ditaruh di dalam tipe sepatunya. Misalkan seperti Nike Air Max, di mana mereka menyematkan teknologi aerosol unit di pijakan untuk menciptakan kenyamanan dan mengurangi resiko cedera penggunanya. Nah, yang kelima ada selalu berkolaborasi dengan brand lainnya. Brand Nike mungkin sudah sangat terkenal jika kalau dipikir tanpa melakukan strategi pemasaran yang maksimal. Mereka bahkan masih bisa menjual produknya, tetapi Nike tidak berpikir sesempit itu. Walaupun mereka sudah menjadi top leader, tapi mereka tetap berusaha terus berkembang dan meraup keuntungan berkali-kali lipat setiap tahunnya. Nah, salah satu strategi pemasaran yang mereka lakukan dalam hal ini adalah mendompleng atau melakukan kolaborasi dengan brand besar lainnya. Kemudian, yang terakhir ada maksimal di media sosial. Media sosial adalah tempat yang sangat besar potensinya untuk menjalin hubungan dekat dengan para konsumen. Nike tahu benar hal itu, maka dari itu mereka selalu mencoba membuat percakapan dengan para followersnya. Contohnya seperti di Twitter, mereka mengusahakan untuk membalas tweet para followersnya. Alih-alih menggunakan bahasa yang kaku, mereka berbicara seperti teman dengan tone yang seru tapi menginspirasi. Nah, kemudian ada strategi pemasaran Reebok. Yang pertama ada minat beli. Menurut Wido Karti dan Priyansa 2019, minat beli merupakan pemusatan perhatian terhadap sesuatu yang disertakan perasaan senang terhadap barang yang ditimbulkan oleh keinginan dan perasaan yang meyakinkan bahwa barang tersebut mempunyai manfaat sehingga ingin memiliki barang tersebut dengan cara membelinya atau menukarnya. Nah, kemudian ada promosi. Menurut Abdul Manap, pada tahun 2016, promosi merupakan sejenis komunikasi yang memberikan penjelasan yang meyakinkan calon pembeli tentang barang dan jasa. Tujuan promosi itu ialah memperoleh perhatian, mendidik, serta meyakinkan calon konsumen. Dan yang terakhir ada citra merek. Menurut Sangaji dan Sophia pada tahun 2013, halaman 327 menyatakan citra merek dapat dianggap sebagai jenis asosiasi yang muncul di mata konsumen ketika mengingat sebuah merek tertentu. Asosiasi merek tersebut secara sederhana dapat muncul dalam bentuk pemikiran atau citra tertentu yang berkaitan dengan suatu merek. Sama halnya ketika orang lain berpikiran mengenai orang.
Nah, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.